Apakah kamu tahu bahwa sebenarnya tempat yang kita tinggali saat ini bernama planet Bumi? Inilah alasan kenapa kamu tidak boleh menyelam di Palung Mariana. Palung Mariana adalah titik terdalam di lautan, kedalamannya mencapai lebih dari 11.000 meter. Itu sama seperti menumpuk 36 Monas ke bawah laut. Belum lagi makhluk-makhluk yang hidup di sana. Bukan ikan biasa, mereka adalah predator purba yang bisa hidup tanpa cahaya dan mereka nggak suka diganggu. Jadi, kalau kamu berpikir mau uji nyali ke Palung Mariana, pikir 2 kali, karena satu kesalahan kecil bisa jadi kamu tidak pernah kembali. Palung Mariana bukan tempat untuk manusia. Itu adalah wilayah milik lautan yang tidak ingin ditemukan. Subscribe channel @fakta_unik_wow biar nggak ketinggalan fakta barbar lainnya. Sudah tahu? Ada satu tempat di dunia di mana kamu bisa mengapung tanpa perlu berenang. Namanya Laut Mati. Terletak di antara Yordania dan Israel, Laut Mati adalah danau super asin yang punya kadar garam hampir 10 kali lebih tinggi dari laut biasa. Karena itu, tubuh manusia jadi bisa mengapung dengan mudah. Bahkan, banyak turis datang ke sini hanya untuk merasakan sensasi melayang di atas air. Tapi hati-hati, air Laut Mati sangat berbahaya kalau masuk ke mata atau luka terbuka. Rasanya bisa sangat perih. Apakah kamu tahu mengapa kita tidak diizinkan mengunjungi Antarktika? Sebelum lanjut, tekan like and subscribe, lalu tulis di kolom komentar. Benua Antarktika merupakan benua paling dingin di muka bumi. Suhunya bisa mencapai -89 derajat Celcius atau -128 derajat Fahrenheit. Selain menjadi benua terdingin, Antarktika juga merupakan benua paling tandus, benua dengan angin terkencang, benua dengan elevasi tertinggi pesawat dilarang terbang melintasi Antarktika karena wilayah kutub memiliki medan magnet yang sangat kuat. Hal ini menjadi mimpi buruk bagi seorang pilot, sebab arah navigasi pada radar menjadi tidak akurat. Selain itu, tidak ada zona waktu di Antarktika. Benua ini terletak di dalam garis longitudinal kutub selatan, sehingga semua zona waktu dapat digunakan di Antarktika. Hal ini terjadi karena semua garis bujur bertemu pada satu titik, yakni di benua Antarktika. Kalian tahu nggak sih? Orang mikir Antarktika itu cuma es doang. Padahal, di balik kabut dan suhu minus itu, ada satu bukit sepi bernama Edinburgh Hill. Dibilang sepi sih iya, tapi bukan berarti kosong. Para ilmuwan yang pernah kemah di situ ngaku dengar suara bisikan malam-malam. Katanya kayak nyanyian zaman es atau makhluk kuno yang belum mau bangun. Ada juga alat pengukur yang rusak sendiri, padahal baru diganti. Ngeri juga ya. Kalian berani nggak dengerin suara yang katanya berasal dari zaman sebelum manusia? Inilah alasan kenapa kita tidak boleh sembarangan menyentuh penguin di Antarktika. Bahkan jika penguin itu sendiri yang mendekat, kita harus tetap diam dan jangan bergerak sebelum penguin itu pergi menjauh. Tapi kenapa bisa begitu? Sebelum saya jelaskan, apakah kamu suka penguin? Kalau ya, coba buktikan dengan cara like dan subscribe. Yang jawab semoga kelak kamu jadi orang sukses dan jadi kebanggaan orang tua. Amin. Di Antarktika, ada aturan ketat yang melarang siapapun untuk menyentuh penguin, meskipun mereka suka dengan manusia dan selalu menggoda untuk disentuh. Alasannya karena penguin memiliki lapisan minyak alami yang kedap air, yang menjadi kekuatan mereka untuk bertahan hidup di tengah suhu dingin yang ekstrim. Jika setiap orang menyentuhnya, lapisan minyak ini akan terkikis. Akibatnya penguin bisa mengalami hipotermia atau bahkan mati kedinginan saat berada di dalam air. Selain itu, mereka juga bisa ditolak oleh kelompoknya dan tidak bisa kembali ke sarang jika terkontaminasi bau manusia. Dan tahukah kamu, ternyata penguin mengira kalau manusia adalah bagian dari spesies mereka karena sama-sama berjalan dengan 2 kaki. Dan uniknya, penguin bisa tidur ribuan kali per hari namun dengan durasi yang sangat singkat, sekitar 3-4 detik dalam sekali tidur. Saat seekor anjing laut duduk, langsung terlihat jelas perutnya yang seperti punya 18 otot. Kalau kamu menggelitik bagian perut empuknya, dia mungkin merasa kesal, tapi tak bisa berbuat banyak, soalnya tangannya terlalu pendek. Kebanyakan anjing laut punya sifat yang lembut dan ekspresif. Mereka juga suka berinteraksi dengan manusia. Kalau sedang bosan, dia bisa bermain jungkat-jungkit sendirian.
Kalau senang, dia akan menepuk-nepuk perutnya dengan keras. Tapi kalau kamu cuekin dia, mulutnya akan mengeluarkan suara seperti kodok, dan itu cukup lucu. Karena lengan dan kakinya pendek, anjing laut tampak kikuk saat di darat. Tapi begitu kembali ke air, dia berubah jadi si gendut yang lincah. Gerakannya di air tampak mulus dan anggun. Dengan bantuan lapisan lemak tebal di tubuhnya, anjing laut bisa mengapung bebas di permukaan air. Kadang saat dia merasa sedih dan meneteskan air mata, dia akan berdiri tegak di air seolah sedang berpikir dalam-dalam tentang hidupnya. Meskipun bentuk tubuhnya mirip babi, sifatnya lebih seperti anjing, setia, ekspresif, dan suka bermain.